teman-teman, coba perhatikan. Kira-kira keempat gambar di sini tuh gambar apa? Sampah. Ya, kemudian ada sungai yang penuh dengan sampah. Nah, kalau kalian melihat pemandangan yang seperti ini, apakah menurut kalian itu enak dipandang, sedap dilihat gitu? Tentu tidak kan? Pertama mungkin karena tidak estetik dan tidak bersih ya. Terus coba kita perhatikan lagi. Nah, di sini kan banyak tumpukan sampah nih. Kira-kira sampah-sampah yang dibuang sembarangan, contohnya kayak di pinggir jalan ini, di sungai, itu kira-kira berasal dari mana sih? Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga, betul Amel. Nah, contoh dari limbah rumah tangga ini tuh banyak. Contohnya seperti sisa-sisa makanan, kemudian kayak sisa-sisa dari kita mengupas kulit buah dan sayuran. Kemudian ada yang ingin menambahkan lagi, mungkin Dek Vira? Kemasan sekali pakai. Ya, kemasan sekali pakai. Kita bisa lihat ya di sini bahwa ada styrofoam, kemudian ada sampah plastik juga. Nah, kalau kita lihat di keempat gambar dan tempat yang berbeda ini, kira-kira pengelolaan lingkungannya itu sudah baik, sudah benar atau belum? Belum. Nah, kalau akibat dari pengelolaan lingkungan yang belum baik itu kira-kira berdampak nggak ke kita? Berdampak. Iya Dewi, berdampak. Kenapa tuh? Sangat bisa mengganggu kesehatan. Oke, bisa mengganggu kesehatan. Nah, itu benar ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada kubangan air, kemudian apalagi di sini tuh dekat dengan lingkungan rumah ya, yang dimana nanti dia itu bisa dijadikan tempat bersarang jentik-jentik yang nantinya akan bisa menjadi nyamuk, kemudian dia mungkin akan membawa virus kayak DBD, entah itu seperti malaria. Nah, kalau sudah kayak gini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk ya minimal tidak menciptakan limbah lagi lah, atau kita itu mengurangi limbah itu? Buang sampah pada tempatnya. Iya, Shalom, bagus. Mungkin Dek Risma? Didaur ulang, Bu. Iya, betul, didaur ulang. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita mendaur ulang suatu limbah itu memiliki nilai jual, dan kalau semisal kita jual itu lumayan loh buat tambahan uang saku kayak gitu. Terus kalau keempat foto ini ternyata pengelolaannya itu belum benar, nah kira-kira pengelolaan lingkungan yang sudah benar itu contohnya seperti apa? Mungkin kayak langkah kecilnya itu kayak gimana? Mungkin Dek Deva? Oh, mungkin bisa membawa tempat makan sendiri. Iya, betul. Jadi sehingga kita itu yang sebenarnya mau menggunakan styrofoam, dengan kita membawa tempat makan atau tupperware, styrofoamnya nggak jadi limbah deh, karena kan kita nggak memakai. Kemudian apalagi? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, betul. Dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan seperti ini, bisa mencemari sungai yang dimana itu sebenarnya banyak ikan-ikan yang mungkin bisa kita makan, tapi karena adanya pencemaran lingkungan, ikannya jadi terkena kontaminasi mungkin logam berat atau bakteri-bakteri lain. Kemudian apalagi? Nanam pohon, Bu. Iya, betul, menanam pohon. Nah, teman-teman, jawaban dari kalian semua ini akan masuk ke dalam konsep 7R. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar nggak konsep 7R itu apa? Belum. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi teman-teman, konsep 7R ini merupakan langkah-langkah yang bisa kita terapkan untuk kita itu mencegah terjadinya limbah lagi, atau kita bisa mengelola limbah. Nah, yang pertama itu ada reduce, seperti mengurangi, kemudian reuse, menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang, replace, mengganti barang yang tidak ramah lingkungan dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada repair atau memperbaiki, replan, kemudian ada riting. Nah, dari pengertian singkat ini, kira-kira kenapa sih sampah atau barang sekali pakai itu sangat tidak dianjurkan? Kira-kira kenapa? Jadi seperti ini, kan tadi kita tahu kan yang disebutkan oleh Dek Vira bahwa tadi ada sampah sekali pakai. Nah, itu kan didominasi oleh plastik, dimana kita tahu bahwa plastik itu kan sulit teruraikan, kayak butuh waktu mungkin puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai. Tapi kan Bu, kita bisa mengelola limbahnya. Nah, dengan mengelola limbah itu kita membutuhkan yang namanya
biaya. Kemudian ada proses, ada waktu yang harus dihabiskan, kemudian ada resikonya. Sehingga dari pernyataan tersebut, kira-kira kenapa sih kita itu nggak boleh pakai barang sekali pakai? Mungkin De Azmi, kenapa tuh? Karena takut ini Bu, nanti kontaminasi Bu. Oke, dan bisa menimbulkan limbah yang baru. Nah, teman-teman kan kita sudah mengetahui nih secara singkat mengenai konsep 7R. Nah, kan kita tahu kan bahwa konsep 7R ini memiliki banyak banget dampak positif. Nah, kalau orang-orang nih di sekitar kita menerapkan konsep 7R, kira-kira apa yang akan terjadi sih ke kita gitu, ke lingkungan kita? Sampah akan berkurang. Iya, sampah akan berkurang. Kemudian Jadi bersih. lingkungan jadi bersih. Kemudian Bebas polutan. iya, bebas polutan, dan juga kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, dari konsep-konsep 7R ini seperti reduce, reuse, recycle, dan yang lainnya, coba kasih contoh penerapan sederhananya deh. Contohnya seperti reduce. Mungkin Catherine. Membawa tumbler kemana-mana serta membawa kotak bakar sendiri. Oke, itu bisa mengurangi kemasan sekali pakai seperti botol minuman sekali pakai dan lain sebagainya. Kemudian yang reuse. Menjadikan botol plastik jadi pot, Bu. Iya, bagus, menggunakan kembali ya itu. Kemudian yang poin ketiga nih ada recycle atau mendaur ulang, mirip-mirip kayak poin kedua. Dia, oke. Baju atau kerajinan dari kain, Bu. Oke, nah membuat baju itu biasanya kita bisa mengolah kain perca menjadi barang yang baru seperti mungkin sarung tangan ataupun pakaian. Kemudian yang keempat ada replace. Ya, Dek Deva. Mungkin bisa dengan mengganti kantong plastik dengan tote bag yang bisa dipakai berulang. Betul. Kemudian yang poin keenam, menanam kembali tanaman yang oke, Dek Dewi. Menjahit baju yang rusak, Bu. Selalu Replant, menanam. melakukan penghijauan di sekitar kita. Oke. Supaya oksigen yang kita hirup juga semakin segar ya. Nah, yang terakhir nih ada reting atau berpikir ulang. Ya, Dek Amel, boleh? Biar lagi kalau kita mau beli barang sekali pakai, Bu. Iya, karena biasanya nih apalagi yang cewek-cewek ya, kayak beli barang itu kayak FOMO dan terlihat lucu doang gitu. Nanti padahal akhirnya jadi barang nyamuk ataupun bisa setelah udah kayak nggak lucu lagi bisa dibuang gitu kan. Nah, karena kita sudah membahas secara singkat mengenai konsep 7R, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita sebelum Ibu menjelaskan secara lebih mendalam tentang proses pengelolaan lingkungan? Belum ada. Kalau gitu, Ibu lanjutkan ya untuk penjelasan yang lebih mendalamnya.